Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibanding dengan surat lainnya. Surat Al-Fatihah dikatakan sebagai pembuka karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari seluruh isi Al-Quran, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan siapa yang memiliki keinginan atau hajat disarankan untuk membaca surat Al-Fatihah. Lalu seperti apa caranya? Dari Syekh Mahyuddin Al-Arabi Khadas mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat, maka setelah sholat maghrib hendaklah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan bangun dan jangan bergerak dari tempat duduknya hingga selesai. Kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang dikehendakinya. Selama hajatnya baik, maka insya Allah akan Allah kabulkan, karena amalan ini teruji kemujarabannya. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah sholat, maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah, dan itulah keajaiban surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan sehingga dikatakan sebagai Ummul Kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan mendapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis juga oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca Al-Fatihah pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Berikut manfaat surat Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah untuk kebersihan hati. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali tiap hari selama 7 hari, lalu kemudian ditiupkan pada air suci, kemudian diminum, maka siapa yang meminumnya akan mendapatkan ilmu serta hatinya akan bersih dari pikiran yang buruk. Lalu yang kedua, membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan Allah. Bagi seseorang yang memiliki nazar, amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Dibaca antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh selama 40 hari. Lalu mintalah kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. Yang ketiga, Al-Fatihah untuk keselamatan dunia akhirat. Serta barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan Al-Falaq juga An-Nas, maka akan selamat tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Keutamaan Al-Fatihah dan basmalah. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah yang dibarengi dengan Bismillah di antara sholat sunnah dan sholat subuh secara istiqomah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Yang keempat, Al-Fatihah untuk kesembuhan, pelunasan hutang, dan memiliki anak yang berbakti. Dengan izin Allah, bila mengamalkannya maka bila sakit akan sembuh. Jika memiliki hutang, maka akan sanggup membayarnya, dan jika memiliki anak, maka anaknya akan menjadi anak soleh dan solehah. Yang kelima, Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah sholat fardu 5 waktu, maka insya Allah rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunianya, diberi kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarga, serta diberi akhlak yang baik oleh Allah. Keutamaan Al-Fatihah dan doa. Apabila surat Al-Fatihah diamalkan sebanyak 120 kali setelah sholat subuh, maka ia akan menemukan apa yang dicari, serta berdoa, ya Allah, sebetulnya saya mohon kepadamu dengan keistimewaan surat Al-Fatihah, juga rahasianya. Mudahkan segala urusanku, urusan dunia maupun akhiratku, maka kabulkanlah permohonan dan permintaanku. Yang keenam, Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki. Dan barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah di waktu sahur atau sepertiga malam sebanyak 41 kali,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezekinya serta memudahkan segala urusannya tanpa merasa patah dan kesusahan. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah doa ini. Ya Allah, sebetulnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah, juga rahasianya, sampai engkau membuka pintu rahmat karuniamu dan juga rezekimu. Mudahkan segala urusanku, murahkan rezekiku yang banyak dan berkah tanpa merasa sulit dan payah. Engkau yang berkuasa, aku mohon kepadamu, kabulkan apa yang aku hajati. Yang ketujuh, dengan Al-Fatihah Allah akan mengabulkan keinginanmu. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu sirrah, siapa yang memiliki keinginan lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan juga sunnahnya, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah juga mampu menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, sakit perut, juga yang lainnya sebanyak 41 kali. Yang kedelapan, Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit. Usaha menyembuhkan penyakit dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air. Lalu air itu diucapkan pada kedua tangan, kedua kaki, kepala dan seluruh badan. Lalu kemudian diminum, maka insya Allah akan sembuh. Yang kesembilan, Al-Fatihah untuk menguatkan ingatan. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan orang pelupa jadi tajam ingatannya. Caranya adalah, yang pertama, tulislah surat dengan huruf Arab pada kain putih yang suci. Yang kedua, masukkan ke dalam air atau gelas. Yang ketiga, meniupkan airnya kepada orang yang pelupa. Dan jangan lupa untuk berdoa dan minta disembuhkan dari sifat pelupa. Dengan izin Allah, maka tidak akan menjadi pelupa lagi. Kemudian yang ke-10, Al-Fatihah untuk pengobatan saat disengat kalajengking. Saat Anda, teman, sanak saudara, ataupun siapapun saat disengat kalajengking, tidak usah panik, karena Al-Fatihah juga bisa menjadi obatnya. Cara pengobatannya di saat disengat kalajengking dengan Al-Fatihah yaitu, ambil wadah yang bersih, lalu isi air suci, kemudian beri sedikit garam. Bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, dan minumkan kepada orang yang tersengat kalajengking. Selain membaca Al-Fatihah dan cara-cara tersebut, tentu kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa minta kesembuhan, maka dengan izin Allah akan sembuh. Yang ke-11, Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah, letakkan jari pada tempat gigi yang sakit, kemudian baca surat Al-Fatihah dan baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Yang ke-12, Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk teman atau orang lain. Selain untuk kesembuhan diri sendiri saat sakit gigi, Anda bisa mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah. Berikut caranya. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Lalu tiupkan ke arah gigi yang sakit. Kemudian yang ke-13, Al-Fatihah untuk pengobatan mata rabun. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan kelemahan pandangannya. Al-Fatihah juga bisa mengobati penyakit mata sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya, kabur atau rabun, maka harus dilakukan. Yang pertama, memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat atau terhalang oleh awan dan lain-lain, maka lakukan pada malam kedua. Juga tidak dapat, coba pada malam ketiga, atau begitu seterusnya, sampai nampak terlihat bulan itu. Yang kedua, apabila telah nampak, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali.